Di tahun 1970-an, para supporter Inggris yang dikenal dengan nama hooligans sering terlibat dalam aksi tawuran pasca pertandingan bola. Hal ini cukup lumrah terjadi karena masing-masing kota memiliki klubnya tersendiri dan umumnya warga di kota tersebut sangat obses dengan tim sepak bolanya. Malam itu, setelah pertandingan antara West Ham United melawan Millwall, para supporternya langsung berkumpul untuk tawuran. By the way, supporter West Ham United dikenal dengan nama Green Street dan dipimpin oleh seorang pemuda bernama Joy. Singkat cerita, saat tiba di lokasi pertemuan, masing-masing pemimpin langsung mengerahkan jagoan mereka untuk bertarung. Dan di sini, sayangnya Joy harus tewas karena tak sengaja terkena sabetan benda tajam. Dari sini, film pun berpindah ke negara Irlandia memperkenalkan kita pada kakak dari Joy bernama Danny. Pagi itu, ia mendapatkan telepon dari ibunya dan diberitahu kalau adiknya telah kehilangan nyawa karena semalam terlibat dalam aksi tawuran. Mendengar informasi ini, Danny pun berjanji akan segera pulang ke Inggris untuk mengikuti acara pemakaman. What's happened? Sebelum pulang ke Inggris, Danny pun menyempatkan diri untuk mampir sebentar ke tempat tinju yang ia kelola. Dalam emosi yang tidak stabil, Danny tiba-tiba dihampiri oleh dua orang anggota ormas pemuda Irlandia yang minta jatah preman. Nah, karena Danny memang butuh pelampiasan, setelah tahu adiknya tewas dikeroyok orang, maka inilah yang terjadi. Tell your boss, this happens again, I'll be knocking on his door. Saat hari sudah malam, Danny yang memulai perjalanan untuk kembali ke Inggris tiba-tiba teringat akan kenangan saat ia dan adiknya masih tinggal bersama. Come on, Joey, on your toes, mate. You gonna coach me in the ring, Dan? The fucking winner, son. Jack cross hook. Nice, bro. Nah, memori tadi membuat Danny akhirnya merasakan dendam yang membara dan berniat ingin membalas kematian sang adik apapun resikonya. It's alright, man. Saat pagi hari tiba, Danny pun mengantarkan adiknya ke tempat peristirahatan terakhir. Terlihat banyak sekali orang yang berkumpul karena status adik Danny yang merupakan ketua dari kelompok Green Street. Saat prosesi pemakaman sudah selesai, Danny pun dihampiri oleh dua orang sahabat dari Joy bernama Gilly dan juga John. Keduanya merupakan anggota Green Street yang pada malam itu menyaksikan kematian Danny. Nah, maksud kedatangan keduanya adalah ingin memberitahu siapakah pelaku yang telah membunuh adik Danny. Tapi karena Danny masih berduka, ia pun memilih untuk tidak dulu membicarakan hal tersebut. Friends of Joey's. I'm Gilly, this is Big John. We're just here to pay our respects. Have a beer with us. Setelah itu, Danny berbicara dengan sahabat SMA-nya yang bernama Victor. Sebagai seorang polisi, Victor berjanji akan membantu Danny menangkap orang yang telah membunuh adiknya dengan sangat kejam. Tapi sebelum itu, lebih dulu Victor meminta bantuan kepada Danny. Ia menjelaskan kalau Joy merupakan ketua dari sebuah fans club West Ham United yang dikenal dengan nama Green Street. Setelah pertandingan selesai, pasti kelompok Green Street akan bertarung dengan supporter lain yang menjadi lawannya saat itu. Akibat hal ini, polisi sepertinya akan menghadapi kesulitan untuk menemukan para pelaku karena Joy tewas saat sedang tawuran yang diikuti oleh banyak orang. Nah, agar mempermudah proses penyelidikan, maka Victor pun meminta Danny untuk bergabung ke dalam Green Street dan mengikuti setiap kegiatannya. Dengan begitu, harapannya suatu saat Danny pasti bisa mengetahui siapakah pelaku yang telah membunuh adiknya. We don't have much intel on it. It means it's more organised now. What's that mean? You trying to tell me it's all stopped? My fucking brother's dead. Yeah, if you want me to lock up who did it, I told Joey the GSC was a fucking mugs game. it's not your fault. Sesuai saran dari Victor, pagi itu Danny pun mendatangi sebuah tempat yang biasa menjadi base camp berkumpulnya para anggota dari Green Street. Nah, kedatangan Danny membuat semua orang langsung terkejut dan juga terdiam. Mereka benar-benar takut kalau Danny akan menyalahkan mereka atas kematian adiknya. By the way, Danny memang cukup terkenal di kota karena dulunya ia merupakan bos gangster dan juga atlet tinju yang berhasil meraih emas olimpiade tingkat nasional.
2 large brandies and a pint. On me. And I'll have one as well. Saat semua orang ketakutan, Gilly dan juga John memberanikan diri untuk bertanya apa maksud dari kedatangan Danny. Dengan tatapan serius, Danny menjawab kalau ia ingin bergabung dengan Green Street dan mengajak mereka untuk tawuran melawan fans Tottenham setelah pertandingan sebentar sore. I want to be Tottenham. Singkat cerita, sebelum pertandingan dimulai, Danny malah lebih dulu membuat suasana rusuh dengan menghajar salah satu fans Tottenham menggunakan sebuah botol. Namun sebagai pemula, Danny tidak sadar kalau ada petugas yang berjaga di sekitar situ, sehingga akhirnya ia harus ditangkap oleh pihak kepolisian. What are you fucking looking at? You're outside, you wanker! Easy, Danny. Fucking West Ham. Saat sedang dibawa ke kantor polisi, tiba-tiba Danny dibebaskan dan diminta untuk pulang. Ini terjadi tak lain dan tak bukan berkat bantuan dari Victor untuk sahabatnya. What are you doing? What are you talking about? Jog on. Setelah dibebaskan oleh polisi, Danny pun kembali ke bar untuk minum minuman. Di sana ia pun berkenalan dengan salah satu pelayan bernama Molly. Dan dari tatapan keduanya, kita pun tahu kalau dua manusia ini langsung jatuh cinta. Better get you a drink then, ain't I? It's Molly, right? Keep the change. Thank you. 2 jam kemudian, setelah pertandingan antara West Ham dan juga Tottenham selesai, Gilly cepat-cepat mendatangi Danny dan memberitahu kalau sekarang sudah ada beberapa orang dari supporter Tottenham yang akan datang ke markas mereka. Mendengar informasi itu, Danny pun segera bersiap untuk menyambut fans Tottenham. Look at what you've started. Setelah menang tawuran melawan fans Tottenham, para anggota Green Street langsung merayakannya dengan minum-minuman di bar. Di sini mereka senang dengan kehadiran Danny karena tadi sewaktu tawuran Danny benar-benar mendominasi. Kebetulan karena posisi ketua masih kosong setelah kematian Joy, maka Danny pun pada hari itu langsung diangkat sebagai ketua baru. Listen, do me a favour. Keep yourself free tomorrow night. Diangkat menjadi ketua membuat Danny punya percaya diri yang cukup tinggi. Makanya setelah itu, dia langsung menghampiri Molly dan mengajaknya untuk berkencan besok malam. Hey, Molly. Yeah? I mean, maybe go out for a drink. Drink? Come see me when you're sobered up. Saat dalam perjalanan pulang ke rumah, Danny dicegat oleh Victor dan diperingatkan kalau ia tak boleh terlalu barbar. Karena mau bagaimanapun, tujuan Danny kali ini adalah untuk mencari pelaku yang telah membunuh adiknya. Jangan sampai kebiasaan Danny saat menjadi ketua gangster kembali muncul. Gilly wants me to lead the farm. You serious? Talk! Stop it, or you're gonna land yourself in trouble. The only way I'm gonna find out is if I get back in. Pada pagi harinya, Danny pun menghampiri arena tinju tempat di mana ia sering berlatih. Nah, karena sudah beberapa hari ini banyak minum alkohol dan juga jarang olahraga, maka hari itu Danny pun mulai melatih tubuhnya kembali. By the way, karena kemarin Danny sempat ditangkap oleh pihak kepolisian, kini para ketua dari fans club yang ada di Inggris bersepakat untuk mengganti kebiasaan tawuran mereka dengan ajang tinju yang akan dilakukan setelah pertandingan. Jadi masing-masing tim harus memilih beberapa orang yang akan mewakili mereka untuk bertarung di arena. Nah, supaya seru dan ada nilai ekonomi, sebuah perjudian juga akan dilakukan setiap kali ada pertandingan. Berhubung semua ketua tim sudah mendaftarkan kelompoknya, maka kini giliran Danny yang mendaftarkan Green Street untuk ikut ke dalam ajang tersebut. What's this prick doing here? Come on, boys. We're up. Place bets, make money, settle differences. We haven't done too clever the last few years. Malam itu, kebetulan sekali ada sebuah pertandingan yang mempertemukan antara Millwall melawan Tottenham. Jadi setelah pertandingan sepak bola usai, para supporternya langsung bertarung di arena yang sudah disediakan. Di sini Danny benar-benar mengamati bagaimana kelompok Millwall menghabisi supporter Tottenham. Dan sebagai informasi, supporter Millwall ini merupakan musuh bebuyutan dari kelompok Green Street.
Setelah berhasil mengalahkan lawannya, ketua Millwall yang bernama Mason langsung menghampiri Danny sebagai ketua baru dari Green Street. Mason bilang kalau nanti mereka ketemu, maka ia tidak akan segan untuk menghabisi Danny seperti ketua terdahulu. Shit teams, shit league. Talk to me about your brother. I'll find out who did it. I don't want fucking end them. Good luck with that. Come on, boys. We can do this, Danny, I know it. Nah, sadar kalau anggota Millwall pada jago berkelahi, maka saat pagi hari tiba, Danny pun menghampiri semua anggota Green Street dan mengajak mereka untuk latihan. Danny sadar, tanpa latihan fisik yang keras, maka Green Street tidak akan bisa menang melawan Millwall. As you guys know, to make a good fighter, first thing you need is 100% commitment. Hands up like this. You're getting smaller every day. 1, 2, 3. That's it. Yeah, don't fucking look at me, look at the pads. Push! Go on, son! Saat malam tiba, Danny dan yang lain segera berkumpul sebelum mereka melakukan pertandingan pertamanya melawan supporter dari Newcastle. Di sini Danny tidak mengizinkan anggotanya untuk memesan alkohol dan mereka hanya diperbolehkan memesan es teh tawar dan juga jeruk hangat. This was your first fight. I don't know who we got. Is he fighting the league with Joey? No. I'm going for a piss. Go and get a drink. Setelah mendapatkan informasi dari Gilly, Danny pun menghubungi Victor dan mengajaknya untuk bertemu di belakang bar. Ada 3 informasi yang Danny berikan kepada Victor. Pertama, kini para supporter Inggris mengubah kebiasaan tawuran mereka dengan pertarungan jalanan yang akan digelar di sebuah tanah kosong dekat bawah jembatan. Yang kedua, para pengusaha ternama di Inggris juga akan ikut berkumpul untuk melakukan taruhan. Dan yang terakhir, ada Mason ketua dari Millwall yang Danny curigai sebagai pelaku yang telah membunuh adiknya. Entire fucking thing is now held underground. Gets worse. There's off to the old Bill fighting it too. What's Gilly and his lot saying anyway? Singkat cerita, pertandingan antara Green Street melawan fans Newcastle akhirnya dilakukan. Para penonton benar-benar antusias melihat Green Street bertarung di bawah ketua barunya yaitu Danny. Akibat kekalahan semalam, Danny pun mulai melatih anggotanya dengan lebih keras lagi. Ia tidak ingin ada kekalahan kembali terjadi, apalagi nanti suatu saat mereka harus berhadapan dengan supporter Millwall. Come on, Gil, you fat bastard. Keep it up. Good boys. Beberapa hari kemudian, pertandingan pun kembali digelar antara Green Street melawan supporter dari Everton. Nah, berkat latihan keras yang dilakukan oleh Danny dan anggotanya, maka kali ini mereka berhasil meraih kemenangan. Setelah berhasil meraih kemenangan pertamanya, bisa dibilang kalau anggota Green Street mulai merasakan kenyamanan dengan teknik bertarung yang Danny ajarkan. Sehingga dalam beberapa pertandingan ke depan, seperti melawan supporter Arsenal dan juga Swansea, mereka berhasil meraih kemenangan. Kemenangan berturut-turut membuat anggota Green Street benar-benar bahagia. Mereka pun merayakannya dengan banyak minum alkohol di bar tempat biasa mereka berkumpul.
3 hari berikutnya, Danny dan yang lain pun datang ke sebuah turnamen yang menghadirkan pertarungan antara Millwall melawan supporter Chelsea. Dalam pertarungan ini, Danny sadar kalau ketua Millwall yakni Mason benar-benar orang yang tak punya hati. Dari gaya bertarungnya dan juga cara menghabisi lawan benar-benar dilakukan dengan sangat kejam. Hal inilah yang membuat Danny yakin kalau Mason adalah pembunuh dari adiknya. Setelah menyaksikan pertandingan antara Millwall melawan supporter Chelsea, Danny pun kemudian pergi ke sebuah gedung kosong untuk menghadiri pertarungan antara Green Street melawan supporter dari Manchester. Sama seperti Danny yang penasaran, kini Mason juga ikut hadir untuk melihat bagaimana ketua Green Street yang baru. Sepanjang pertandingan, sebenarnya Mason dibuat agak gemetar setelah mengetahui gaya bertarung Danny yang terlihat seperti petinju profesional. Nice one, lads. Pada pagi harinya, Danny pun menemui Victor untuk membicarakan apa saja yang ia temukan beberapa hari belakangan. Nah, di saat yang sama, Molly yang baru selesai belanja tak sengaja melihat mereka berdua dari kejauhan. Di sini Molly menduga kalau Danny merupakan mata-mata dari kepolisian. Singkat cerita, saat Danny sudah tiba di bar, tiba-tiba Molly mengamuk dan menyuruh Danny pergi saja. Molly bilang kalau selama ini Danny hanya pura-pura baik kepada anggota Green Street, padahal aslinya ia adalah mata-mata. Mendengar tuduhan itu, Danny buru-buru klarifikasi kalau hubungannya dengan Victor bukanlah sebagai mata-mata melainkan teman SMA. You're shit and all! Get the fuck out. What does that mean? With that copper! Oh, Victor, it's not what you think, Mom, all right? The fuck out. Do you want to let me explain? What do you want me to say? I'll follow for you. Mom. Saat Danny keluar dari bar dan ingin kembali ke rumah, tiba-tiba Mason muncul dan bilang kalau ia punya bukti kuat siapakah pembunuh adik Danny sebenarnya. Dengan menunjukkan sebuah foto, Mason bilang kalau sebenarnya pembunuh adik Danny adalah sahabatnya sendiri yang tak lain dan tak bukan adalah Gilly. The final week of the season coming up. Wasting my fucking time. Stop. I can show you did it. Karena Mason menunjukkan bukti yang kuat, akhirnya Danny pun tersulut emosi dan segera pergi ke tempat tinju di mana Gilly saat ini sedang berlatih. Sesampainya di sana, Danny pun langsung menghajar Gilly habis-habisan. You fucking cunts! The fuck off, man! Saat situasi sudah tenang, barulah Gilly menjelaskan keadaan yang sesungguhnya. Jadi, malam saat tawuran, Joy dengan percaya diri bisa mengalahkan supporter dari Millwall tanpa ia sadar kalau sebenarnya anggota Green Street kalah jumlah. Hal inilah yang kemudian membuat adik Danny harus tewas di tangan supporter Millwall yang saat itu dipimpin oleh Mason. Nah, setelah mereka membunuh adik Danny, Mason dengan cara kasar memaksa Gilly untuk memegang jasad Joy sambil tersenyum. Setelah itu, ia memfoto Gilly yang seolah-olah bahagia atas kematian Joy. Nah, akibat hal inilah, dari awal Gilly agak ragu untuk buka suara terkait siapakah pembunuh Joy sebenarnya. Karena Mason mengancam, jika sampai informasi itu tersebar, maka ia akan menyebarkan foto yang tadi direkayasa. Tapi karena sekarang Mason sendiri yang membocorkan foto itu kepada Danny, maka Gilly pun kini tidak ragu untuk membuka fakta yang sebenarnya. We never stood a chance. Smile. Listen. Mason's old builder. He told you it was me because he knew you'd do this. Pada keesokan harinya, Danny dan Victor kembali bertemu untuk membicarakan beberapa hal. Pertama, Victor memberitahu Danny kalau ia sudah dipecat dari kepolisian karena beberapa hari belakangan dirinya cukup depresi setelah kalah judi online.
Setelah itu, gantian Danny yang mengatakan kalau dirinya sudah menemukan siapakah pembunuh Joy yang asli. Dan nanti malam, rencananya mereka akan bertarung dengan kelompok Millwall. Kebetulan sekali, karena Victor sekarang sudah bukan anggota kepolisian, maka Danny pun mengajak teman SMA-nya itu untuk ikut bergabung ke dalam Green Street dan membantunya melawan Millwall. It's all over for me, Danny. And their head boy, Mason. We're fighting them tonight. We're gonna win this. Singkat cerita, saat malam sudah tiba, pertandingan besar yang mempertemukan kelompok Green Street dengan supporter Millwall akhirnya dimulai. Di sini Molly pacar Danny juga turut hadir untuk memberikan support supaya Danny bisa menang dan tidak kalah melawan musuh bebuyutannya. Saat Danny sudah berhasil ditumbangkan, Mason dengan jumawa pun mengakui kalau malam itu Joy telah ia habisi dengan cara diinjak leher sampai tak bisa nafas. Alasan membunuhnya sendiri cukup kocak, yakni karena Mason pengen saja membunuh ketua Green Street yang memang menjadi musuh bebuyutan dari supporter Millwall. Nah, mendengar pengakuan ini, Danny langsung bangkit dan membalikkan keadaan. Saat Danny hampir saja membunuh Mason, tiba-tiba polisi datang mengepung arena pertarungan. Di sini Victor dengan cepat memberitahu mantan rekannya di kepolisian kalau mereka bukan tawuran, melainkan baru saja menangkap pembunuh adik Danny yaitu Mason. Nah, atas keterangan inilah, Danny dan anggota lainnya langsung dibebaskan, sementara Mason sendiri akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian. Thought I'd stop for a pint on the way. Process this cunt, boy. Satu minggu kemudian, semua anggota Green Street dan supporter West Ham lainnya datang ke bar tempat biasa mereka berkumpul. Di sini mereka merayakan kemenangan atas Millwall, dan Danny yang awalnya hanya berpura-pura, kini sudah mematapkan hati untuk menjadi ketua dari Green Street sampai nanti ajalnya tiba. Tak lupa juga, ia memberikan pengumuman kepada semua orang kalau bulan depan ia akan menikahi Molly. Tamat, film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mimin minta maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam barbarian.